Dengan saya lagi, Ramayanti Alfian Rusid. Kali ini Vedic yang ingin saya bahas adalah Vedic dari Bapak Michael Bambang Hartono. Bagi yang mungkin belum tahu siapa sih Bapak Michael Bambang Hartono, ini adalah salah satu orang terkaya di Indonesia, bahkan juga masuk dalam beberapa list di luar negeri, dan bisa dikatakan sangat kaya. Pak Michael Bambang Hartono ini kelahiran tahun 1939, ya usianya sekarang berarti sudah 82 tahun, udah masuk 83 nih ya tahun depan, Pak Michael Bambang Hartono. Kalau dilihat dari Vedicnya memang terlihat sekali house untuk gainnya, pendapatan maksudnya, kemudian house of luck-nya, kemudian dari yoganya, kemudian juga dari Vedicnya tergambar memang Bapak ini lebih tepat sebagai pengusaha dibandingkan meniti karir, ya. Saya uraikan satu persatu ya, berkaitan dengan lebih cocok menjadi pengusaha kelihatan karena di rumah ke-10-nya ada planet Neptunus. Walaupun dari ascendennya ini bisa usaha dan karir, tapi karena di rumah ke-10-nya ada Neptunus berarti lebih cocok sebagai pengusaha. Dan terbukti saat ini Pak Michael Bambang Hartono adalah seorang pengusaha meneruskan bersama saudaranya juga dari usaha ayahnya. Kemudian kalau dilihat lagi dari naksyatranya adalah Barani. Barani ini digambarkan sebagai pemegang kehidupan yang mengatur siklus hidup gitu ya. Gambarannya seperti apa? Kita tahu dengan apa yang dia miliki, dia memang yang memegang kendali gitu ya, atau kehidupan untuk sekian banyak orang, karena pasti banyak sekali karyawan yang harus dikelola dan harus dipikirkan juga oleh Pak Bambang bagaimana kesejahteraannya dan sebagainya. Kemudian Pak Michael Bambang Hartono ini dari nama lengkapnya seorang yang aktif dan kompetitif juga ya. Secara ininya rasi lordnya pun juga ada Mars di situ. Mars biasanya menggambarkan orang yang kompetitif dan aktif. Kita bisa lihat juga dari aktivitas dari Pak Michael Bambang Hartono sampai di usia senjanya pun juga masih aktif kesana kemari, termasuk ketika Asian Games beliau mengikuti salah satu kompetisi ya di salah satu cabang olahraga. Sebegitu aktifnya ya sampai di usia senjanya. Kemudian di rumah ke-10-nya juga ada planet Venus di sana, itu menggambarkan gennya itu akan kelihatan terus semakin banyak ketika memang dia berada di posisi puncak gitu ya. Saat ini sudah puncak bisa dikatakan karena orang terkaya, nomornya juga nggak terlalu bergeser ya 1-2 kalau di Indonesia gitu. Mungkin di Indonesia udah bisa dikatakan nomor 1 gitu dengan kekayaan yang dimiliki bersama saudaranya, keluarga Hartono. Kemudian dari nafasanya juga ada Venus di rumah ini saya lihat Venusnya itu di rumah ke-9 itu menyukai barang-barang yang bagus gitu ya, walaupun kelihatan penampilannya sederhana, tapi sebenarnya Pak Michael Bambang Hartono ini menyukai barang-barang yang bagus gitu ya, barang-barang yang berkelas gitu. Mungkin di occasion yang lain baru terlihat. Kemudian kalau dilihat lagi juga adalah di rumah ke-10-nya di birth chart-nya itu ada Sun dan juga ada Mercury. Berarti memang dari usaha atau bidang yang digeluti oleh Pak Michael Bambang Hartono beserta saudaranya itu ada kaitannya juga pasti dengan institusi pemerintahan, karena pasti butuh juga ya lobby gitu ya, butuh juga untuk channeling atau networking ke sana. Dan juga tergambar bahwa Sun ini kan menggambarkan tentang ayah gitu ya, berarti dari ayahnya ini tentang usahanya itu didapatkan. Memang ini kan turunan dari ayahnya, ini terlihat di rumah ke-10-nya. Demikian. Kemudian selain itu kalau dilihat Pak Michael Bambang Hartono juga memiliki yoga yang disebut sebagai Mahabhakya Yoga. Nah, Mahabhakya Yoga ini kebetulan Pak Michael Bambang Hartono lahirnya itu ascendennya itu adalah Sagi itu termasuk yang ganjil. Nah, ini bisa tergambar memiliki keberuntungan gitu ya,
walaupun tetap pastinya seseorang memiliki keberuntungan ketika dia usaha, ya usahanya nggak usah banyak-banyak atau nggak usah keras, tetapi beruntung gitu, karena keberuntungan itu ada. Kalau dilihat dari perhitungan jarak antara Moon dan Sun, itu juga tergambar sekali bahwa Pak Michael Bambang Hartono ini memiliki keberuntungan gitu ya. Kalau dari perhitungan itu saya lihat dari chart lahirnya, kemudian juga dari moon chartnya. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan dari Pak Michael Bambang Hartono. Sepertinya Pak Michael Bambang Hartono ini moodnya ini gampang berubah gitu ya, cenderung memiliki mungkin rasa atau emosi yang sering berubah gitu ya, atau cepat berubah atau cenderung emosional. Diperhatikan ya Pak Michael Bambang, karena gimana pun juga kalau moodnya terlalu swing banget gitu ya, atau terlalu emosional kan juga nggak bagus buat kesehatan. Ini terlihat nih Pak dari Vedicnya Pak Michael Bambang Hartono. Kemudian kalau dilihat dari kehidupan pernikahan gitu, saya lihat memang ada double body di rumah ketujuhnya. Nah, ini tergambar bahwa bisa saja ada banyak yang menyukai Pak Michael Bambang Hartono, atau dalam kehidupan rumah tangganya bisa lebih dari satu kali. Tapi saya nggak usah bahas banyak ya, karena yang saya ingin gambarkan adalah seorang yang disebut sebagai terkaya nomor 1 di Indonesia saat ini, walaupun kadang-kadang rankingnya bisa turun ke 2 terus naik lagi ke 1 ya, jarang di bawah 2 gitu. Tapi kalau secara dunia memang rankingnya masih jauh, tapi tetap masuk dalam list orang-orang yang terkaya di dunia. Ini apa sih yang terlihat dari Vedicnya tadi ya? Ada dari nascatranya, kemudian bagaimana hokinya, kemudian lebih cocok sebagai pengusaha atau di karir, kemudian juga seseorang ini tuh bagaimana gitu ya, kompetitif atau tidak, aktif atau tidak, itu juga tergambar di sana. Demikian dari saya, ketemu lagi nanti di next pembahasan Vedic dari saya untuk tokoh lainnya. Sampai jumpa.